Selamat siang, perkenalkan kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, jurusan Gizi. Nama saya Tri Indriati Prameswari dan rekan saya Arifin Silmi Sahida. Tri ya. Dan Bapak. Saya Muhammad April dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung. Baiklah, Pak izin mewawancarai mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Oke, Bisa dilanjut, Pak? boleh. Ini untuk tugas kuliah ya. Iya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi itu, Pak? Di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia sih sudah punya banyak instrumen penegak hukum mengenai korupsi ini. Yang paling populer kita kenal adalah Komisi Pemberantasan Korupsi pusat, kemudian juga ada kepolisian ya, dan lain-lain. Tentu tanggapan mengenai pengungkapan kasus korupsi ya saya nggak tahu sih kalau pengungkapannya. Jadi kita kan aktivitas sekarang banyak jadi penangkapan, kemudian pemrosesan di pengadilan dan lain-lain soal tindakan korupsi ini. Kalau tanggapan ya cukup baik lah kalau menurut saya sih, itu lepas dari ada isu pelemahan KPK dan lain-lain itu soal kelembagaan, tapi setidaknya pemerintah punya yang baik untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu. Selanjutnya, bisa Bapak jelaskan korupsi yang terjadi di sektor penerimaan dan pengeluaran negara? Itu secara umum aja ya, secara spesifik penerimaan dan pengeluaran itu biasanya di bidang perpajakan dan pengeluaran dan lain-lain. Kalau secara umum di pemerintahan itu biasanya di bidang pelayanan publik itu ada yang namanya suap dan gratifikasi seperti itu untuk pelayanan publik. Suap itu apa? Secara umum suap itu adalah upaya untuk menjanjikan dan menerima, menjanjikan memberi dan menerima keuntungan material antara dua pihak terlebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi sebelum kejadian gitu ya, itu namanya biasanya suap atau perjanjian seperti itu. Kemudian ada yang namanya gratifikasi. Gratifikasi ini kebalikan dari suap, biasanya dilakukan setelah terjadinya transaksi atau pelayanan. Itu. Nah, kalau untuk peraturan yang lebih detail dan jelas nanti silakan dicek ya, apa itu korupsi dan terorisme dan bagaimana penjelasan yang lebih luasnya. Tapi di peraturan yang saya baca itu biasanya tindakan yang melanggar hukum itu untuk gratifikasi ya, itu menerima untuk materi yang lebih dari Rp500.000 atau Rp1 juta. Tapi nanti tolong dicek lagi ya, saya nggak ada soal ini ya. Itu yang mungkin bentuk-bentuk yang paling umum terjadi karena suap dan gratifikasi, menjanjikan untuk memberi dan menerima keuntungan materi atau menerima keuntungan materi setelah transaksi dilakukan. Transaksi itu apa sih? Pelayanan publik lah, pelayanan publik, pelayanan administrasi, pelayanan yang lain-lain. Itu mungkin itu bentuk-bentuk yang umum ya. Kalau untuk di sektor penerimaan dan pengeluaran sih agak sulit saya menjelaskan seperti itu. Gitu. Selanjutnya rekan saya. Menurut Bapak, pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara seperti apa? Kalau untuk tindakan pemberantasan itu sudah masuk ke wilayah ke ranah aparat penegak hukum ya, yang saya sebut tadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau polisi atau kejaksaan pengadilan. Terus ada tindakan pencegahan. Itu kalau di pemerintah ada lembaga yang namanya inspektorat sebagai lembaga pembina aparatur pegawai negeri
negara ASN atau lembaga sipil. Mereka melakukan pembinaan, melakukan pembinaan itu salah satunya adalah melakukan misalnya pemeriksaan terhadap kegiatan yang melibatkan transaksi keuangan negara. Apakah dilakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, peraturan pengadaan, ataupun peraturan keuangan yang lainnya. Nah, kalau dari inspektorat itu mereka tidak melakukan penindakan pembinaan. Jadi kalau ada kesalahan ditegur, itu bisa peringatan kalau diperbaiki sehingga tidak terjadi kerugian negara. Nah, itu di tingkat lembaga pemerintahan ya. Tapi kalau untuk di secara umum sebenarnya yang perlu kita lakukan sebagai warga negara adalah melakukan sosialisasi mengenai korupsi itu sendiri, apa itu korupsi, mengapa sampai terjadi, kemudian bagaimana cara mencegahnya, dan harus menanamkan nilai pembenahan mengenai korupsi dari sejak kecil, dari mulai sejak anak sekolah SD pun sebenarnya harus mulai ditanamkan nilai-nilai tersebut. Tindak lagi dengan level pengetahuan yang lebih tinggi sedikit ke anak-anak remaja dan dewasa awal gitu. Kemudian kalau untuk di tingkat orang-orang PNS yang lain juga tetap diberikan sosialisasi seperti itu. Pendidikannya udah beda-beda, cara dan teknisnya udah banyak macamnya. Banyak juga lembaga-lembaga masyarakat, LSM dan lain-lain yang melakukan yang bergerak di bidang sosialisasi pencegahan tindak korupsi itu yang mungkin bisa dilakukan kalau untuk di. Tapi kalau dari pemerintahan tadi sudah jelaskan dimulai dari diri sendiri, kemudian ada juga lembaga inspektorat sebagai pembina ASN PNS yang melakukan penjaga gawang lah, untuk tidak menjadi harus gitu. Baiklah Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak mengapa pengungkapan kasus korupsi sepertinya sangat sulit dilakukan? Nah, kalau pengungkapan itu tadi ya aparat penegak hukum, tapi kalau udah masuk teknis ke penegakan hukum itu udah saya nggak tahu sih bayangan apa gitu ya. Tapi secara umum yang bisa dilakukan oleh warga adalah ya segera laporkan jika melihat tindakan-tindakan yang mungkin secara umum gitu itu melanggar peraturan, atau secara umum dengan pengetahuan yang kita punya yaitu adalah tindakan korupsi seperti itu. Nah, kemana melaporkannya, bagaimana cara melaporkannya, itulah sebenarnya tugas yang harus kita lakukan tadi, itu sosialisasi tadi, lembaganya apa saja. Yang paling penting biasanya ke polisi ya, biasanya kan itu kan kriminal seperti itu. Nah, kenapa muncul persepsi korupsi itu sulit di berantas? Nanti kita jadi kuliah lagi 3 sampai 6 SKS. Tapi secara umum itu soal tata nilai, ya, soal tata nilai apa itu korupsi dan korupsi, dan soal tata nilai bagaimana untuk menghindari seperti itu, menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Secara umum sebenarnya kita sudah diajarkan soal itu. Jika di pelajaran yang paling awal di keluarga di rumah kita diajarkan salah satu untuk tidak mencuri, kemudian juga tidak mengambil hak orang lain, kemudian juga tidak menyakiti hak orang lain. Itu kan sebenarnya nilai-nilai awal, nilai-nilai dasar yang sudah ditanamkan dalam keluarga kita. Nah, memang di kehidupan modern saat ini ya banyak hal ya kompleks, hingga nilai-nilai yang sudah tertanam tadi berbenturan dengan banyak kepentingan, ya terutama kepentingan materi tadi. Itu kan salah satu motif orang melakukan korupsi seperti itu. Ada yang punya kebutuhan, ada yang punya juga ya gaya hidup dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu gambarannya soal perendah. Nah, yang ini tugas, salah satu tugas adik-adik yang harus menanamkan tata nilai, menyebarluaskan informasi mengenai hal ini. Dari mata kuliah apa tadi? PBAK. Nah, apa itu? Pemberantasan budaya anti korupsi. Pemberantasan budaya anti korupsi. Pendidikan. Nah, pendidikan budaya anti korupsi. Nah, tidak harap saya tidak hanya berdiri di ruang kelas,
video ini saya berharap bisa disebarluaskan lebih banyak lagi mengenai meningkatkan awareness, kemudian juga meningkatkan pedulian di lingkungan sosial disabilitas. Itu salah satu lembaga yang untuk ini ada ombudsman ya, untuk masyarakat publik. Tapi kalau untuk lembaga internal pemerintah sendiri adalah namanya sistem WBS, whistleblower system. Jadi dari inspektorat bisa juga dari warga melapor kalau jika terjadi pelanggaran yang nggak merugikan. Gitu. Kalau di Belitung sendiri sudah ada, kalau misalnya memang melapor kayak itu, aplikasi Bersatu sudah pernah dengar kan? Nah, bahkan bisa menggunakan layanan Bersatu dari Pemkab Belitung untuk jika misalnya menemukan hal-hal yang mungkin kita anggap itu sebagai tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Jadi Bersatu itu tidak hanya untuk melaporkan lampu jalan mati atau jalan bolong, enggak, termasuk salah satunya adalah mungkin jika warga dirugikan oleh dari layanan publik pemerintah Kabupaten Belitung. Silakan, nomornya apa? Bersatu. Bersatu itu bisa saya cek itu 08 saya cek mudah-mudahan layanan Bersatu itu adalah layanan publik untuk warga Belitung untuk melaporkan semuanya, semuanya bisa dilaporkan, termasuk salah satunya isu korupsi ini gitu. Di 0817 sebenarnya nomor cantik sebenarnya. Sebentar saya cari. Nah itu kebetulan memang secara teknis di Kominfo ya. Nah bisa lewat website juga, kalau bisa itu bersatu.belitung.go.id, bisa melapor lewat website. Kemudian kalau nomor telepon itu pakai WA ya, itu ada di 0819 7819. Itu WA ada ya, websitenya bersatu.belitung.go.id. Itu salah satu upaya dari Pemkab Belitung juga untuk kalau kita mau tarik masuk juga sebenarnya dalam sarana pencegahan dan pemberantasan korupsi. Semua laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat kesulitan. Jadi promosi aplikasi ya. Oke. Gitu. Ada yang lain? Cukup mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses ya. Iya.